Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Muhammad Sabar Jamil MT, yang terhormat rekan presentasi kelompok 9. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurin yawadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji beserta syukur kita kehadirat Allah yang mana Ia telah memberikan kita beribu-ribu kenikmatan, di mana kenikmatan itu kita masih bisa melakukan presentasi mata kuliah pengantar rekayasa desain. Kami akan mempresentasikan pembuatan rancangan pendingin laptop atau disebut cooling pad. Sebelum melakukan presentasi, kami akan memperkenalkan anggota kami. Yang pertama ada Muin Husaini dengan NIM 1022-1125. Ranti Sinta Aulia dengan NIM 1022-1006. Anissa Robiatun Adawiyah dengan NIM 1022-1028. Adapun definisi masalah, masyarakat yang berada di wilayah Tasikmalaya, khususnya yang kinerja seharian yang digunakan, permasalahan yang kami angkat kesehariannya di dunia digital tidak lepas daripada pengguna laptop dan komputer, dan sangatlah penting akan kenyamanan dalam melaksanakan pekerjaan tersebut. Permasalahan yang kami angkat adalah laptop yang mudah panas, maka dari itu kami berinisiatif membuat rancangan, yaitu alat cooling pad. Permasalahan cooling pad ini, sebelum kami beranjak lebih jauh ke solusi yang pada akhirnya kami membuat alat sederhana, yaitu bernama cooling pad yang sedikit beda dari biasanya dengan desain dan juga dengan adanya dua jalur energi, yaitu baterai dan listrik. Karena melihat situasi dan kondisi, manusia tidak bisa dipisahkan dengan dunia digital. Misalnya laptop yang kita gunakan sehari-hari sebagai mahasiswa atau pekerja. Adapun spesifikasi masalah, dalam spesifikasi masalah tersebut ada performa. Cooling pad ini haruslah memiliki performa yang baik dan kuat guna untuk menstabilkan kinerja cooling pad. Adapun geometri memiliki ukuran panjang bawah 275 mm atau disebut 10,8 inci, panjang atas 144 mm 5,5 inci, lebar 240 mm 9,5 inci. Cooling pad ini bisa dilipat sehingga bisa mudah untuk dibawa kemana-mana. Adapun material, untuk material pada cooling pad yang kami buat ini, pastinya kami menggunakan material yang halus dan kuat dan tidak terlalu menguras biaya. Adapun energi, dalam cooling pad yang kami buat, energi yang bersumber dari listrik dan baterai, kami berharap dapat menggunakan energi ini semaksimal mungkin dalam penggunaan cooling pad ini. Adapun waktu untuk pembuatan cooling pad, kami harap bisa digunakan selama 2 jam. Biaya untuk pembuatan cooling pad dalam tugas besar tidak mempunyai rincian biaya yang cukup jelas. Namun, jikalau dalam pembuatan cooling pad ini kami realisasikan, kami memprediksi bahwa kami hanya membutuhkan biaya awal 1,9 juta. Adapun manufaktur untuk cooling pad yang dirakit ini
kami ada sedikit masalah dalam proses manufaktur karena kami tidak terlalu punya banyak wawasan dan pengalaman dalam hal perakitan alat. Komponen-komponen yang dibutuhkan diantaranya baling-baling dinamo, baut, kabel, dudukan baterai, bodi bagian atas bawah, stop kontak on off, baterai, dan adapun metode penelitian pada pembuatan rekayasa cooling pad dilakukan dengan menggunakan metode berikut. Ini merupakan alur metode pembuatan produknya. Identifikasi masalah, perumusan masalah, pemilihan masalah. Pemilihan masalah ini kami tidak memilih masalah yang ada pada kelompok kami karena ada masalah yang lebih asing dari masalah-masalah sebelumnya. Adapun identifikasi fungsi alat, menentukan alternatif, evaluasi hasil desain. Selanjutnya ada dekomposisi fungsional. Dekomposisi fungsional ada energi, ada penggerak, daya, kecepatan, suhu. Lanjut ke materi kedua, yaitu Ranti Sinta Aulia. Baik, untuk selanjutnya yaitu brainstorming. Dalam kegiatan brainstorming, kelompok kami melakukan proses penyampaian ide oleh masing-masing anggota kelompok. Penyampaian ide ini berdasarkan pada desain dasar alat-alat pendingin laptop, yaitu cooling pad yang telah dibuat dengan menyesuaikan komponen yang ada di dalam ide setiap anggota kelompok. Lanjut ke materi ketiga, yaitu Muin Husaini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muin Husaini, izin melanjutkan dari rekan saya. Bagian komposisi nasional di materi kali ini yaitu sesuai dengan adanya di tabel. Bagian ke-1 penggerak, bagian kedua energi, bagian ketiga daya, bagian keempat kecepatan kipas, bagian kelima suhu. Nah, di bagian penggerak ini, fungsi penggerak kami isi semuanya dari konsep 1 sampai konsep 4 sama semuanya dengan dinamo, karena menurut kami penggerak dengan dinamo itu bisa menyetabilkan dan bagus buat pembuatan cooling pad. Nah, yang kedua di bagian energi, di energinya kami diisi dengan energi panas, energi gerak, dan energi listrik. Energi panas disimpan di konsep yang pertama, energi gerak disimpan di konsep yang ketiga, energi listrik disimpan di konsep yang keempat. Karena menurut kami, energi listrik ini paling penting buat pembuatan cooling pad. Makanya kami simpan di konsep nomor 4. Selanjutnya kami daripada dayanya menggunakan baterai sama USB. Kami lebih mengutamakan USB daripada baterai, tetapi baterai juga akan dipakai atau dipasang di cooling pad guna untuk menganalisa kalau kehabisan baterai di laptopnya. Yang ketiga yaitu kecepatan kipas. Ini bagian kecepatan sangatlah penting buat menyetabilkan cooling pad tersebut. Menurut kami kecepatan yang paling tinggi itu yang paling baik dalam pembuatan cooling pad ini, karena baling-baling yang berputar semakin cepat itu akan menghasilkan udara yang semakin bisa distabilkan dalam penggunaan pada laptop nantinya gitu.
Kecepatan di sini yang di konsep pertama diisi dengan 3000 rpm, di konsep kedua lebih besar yaitu 5000 rpm, di konsep ketiga lebih besar pula 6000 rpm, di konsep keempat lebih besar pula 7000 rpm. Nah, kami mengambil yang terakhir yaitu 7000 rpm, itu yang paling bagus menurut kami. Selanjutnya yaitu di bagian suhu. Nah, di bagian suhu ini sebaliknya, bukanlah yang lebih besar yang kami ambil, tetapi kami mengambil yang lebih kecil. Kalau di bagian suhu yang lebih kecil itu yang lebih baik menurut kami. Suhu yang pertama yaitu di konsep pertama 35 derajat Celcius. Suhu yang kedua di konsep kedua yaitu 30 derajat Celcius. Suhu yang ketiga yaitu 25 derajat Celcius. Suhu yang keempat yaitu 20 derajat Celcius. Nah, untuk selanjutnya yaitu kami sudah membagi-bagi di komposisi nasional ini menjadi beberapa komposisi ya. Nah, kami mengutamakan atau kesimpulan daripada komposisi nasional tersebut, kami sepakat untuk membuat rancangan cooling pad ini dalam metode atau konsep yang keempat. Karena menurut kami itu yang paling pas dan kegunaannya juga yang paling cocok buat pembuatan cooling pad. Selanjutnya yaitu bagian evaluasi alternatif. Konsep yang pertama, menurut konsep yang pertama ini bahwa cooling pad itu berisi dinamo sebagai penggeraknya, energinya berisi energi panas dan kecepatannya 3000 rpm dan mempunyai suhu 35 derajat Celcius. Konsep yang kedua, menurut konsep yang kedua ini bahwa alat cooling pad itu berarti dinamo yang sebagai penggeraknya, baterai sebagai dayanya, kecepatannya 5000 rpm dan mempunyai suhu 30 derajat Celcius. Di bagian konsep yang ketiga, menurut konsep yang ketiga ini bahwa alat cooling pad ini berisi dinamo sebagai penggeraknya, energinya berisi energi gerak, kecepatannya 6000 rpm dan mempunyai suhu 25 derajat Celcius. Konsep yang keempat yaitu menurut konsep yang keempat ini bahwa alat cooling pad itu berisi dinamo sebagai penggeraknya, energinya energi panas ya, dan USB sebagai dayanya, kecepatannya kami kasih dengan kecepatan 7000 rpm, suhunya kami kasih dengan suhu 20 derajat Celcius, energinya energi listrik maksud kami ya, energinya energi listrik dalam konsep yang keempat. Karena menurut kami dengan adanya energi listrik kemudian suhunya lebih kecil dan kecepatan RPM-nya lebih tinggi, itu yang paling baik buat pembuatan cooling pad. Selanjutnya di bagian materi keputusan. Materi keputusan ini kami kalikan bobot dengan konsep yang pertama. Kami mau menjelaskan dulu sedikit tentang bobot. Di penggerak kami kasih 25%. Kenapa? Karena menurut kami penggerak itu atau dinamo itu modal utama yang paling penting dalam pembuatan cooling pad. Buat apa adanya cooling pad kalau tidak bergerak? Adanya baling-baling kalau tidak bergerak tidak ada fungsinya. Jikalau bisa bergerak itu maka bakal menghasilkan fungsi yang bisa kita inginkan. Yang kedua, energi. Kami di bagian energi ini, karena tadi sudah dijelaskan sebelumnya bahwa kami mengambil energi listrik, menurut kami di bagian energi ini kami mengasih 20%. Ini di bawah penggerak fungsinya atau besarnya kemanfaatannya. Yang ketiga yaitu di bagian daya. Dayanya kami mengasih 10% karena menurut kami daya ini bukan dikucilkan, tapi menurut kami daya ini ya di bawah energi gitu. Kalau kecepatan kipas setara dengan penggerak kami kasih 25%. Kalau suhu setara dengan energi 20%, totalnya semuanya bobotnya 100%. Nah, sekarang selanjutnya yaitu konsep pertama. Konsep pertama kami kasih
nilai 9 di penggerak dikali 25% total 2,25. 4 kali 20% 0,8. 3 kali 10% 0,3. 8 kali 25% sama dengan 2. 6 kali 20% sama dengan 1,2. Totalnya dari konsep pertama yaitu 6,55. Nah, langsung saja ke konsep yang kedua yaitu konsep B. Konsep B kami di bagian penggerak kami kasih 7. Bagian konsepnya 7 dikali 25% yaitu 1,75. 6 dikali 20% yaitu 1,2. 4 dikali 10% yaitu 0,4. 6 dikali 25% yaitu 1,5. 5 dikali 20% yaitu 1 ya. 5 dikali 20% yaitu 1. Total daripada konsep B yaitu 5,85. Konsep C yaitu bobot dikali konsep yang ketiga 2. 8 kali 25% sama dengan 2. 4 dikali 20% sama dengan 0,8. 4 dikali 10% sama dengan 0,4. 1 yang keempat yaitu 5 dikali 25% yaitu 1,25. 6 dikali 20% yaitu 1,5. Dan total daripada konsep yang ketiga yaitu 5,95. Nah, di bagian konsep D ini kami kasih 7. Di bagian konsep D kami kasih 7. Berarti 7 dikali 25 bagian penggeraknya sama dengan 1,75. Yang kedua yaitu 5 dikali 20% sama dengan 1. 3 dikali 10% 0,3. 9 dikali 20% yaitu 2,25. 7 dikali 20% yaitu 1,4. Totalnya yaitu 6,7. Selanjutnya yaitu bagian kesimpulan matrik. Kesimpulan matrik. Maka bisa disimpulkan dari keempat konsep dan matrik di atas, kami sepakat untuk memilih satu konsep yang mempunyai nilai terbesar yaitu 4. Lanjut materi desain gambar dijelaskan oleh Bagian desain gambar atau detail desain, kami akan menjelaskan sedikit. Di bagian panjang bawah menurut kami kasih 27 cm karena ini lumayan besar juga. Di bagian lebar bawahnya yaitu kami kasih 21 cm. Di bagian tinggi penekukan kami kasih 18 cm. Di bagian tinggi antara permukaan bawah sama atas kami kasih 32 cm. Di bagian panjang atas kami kasih 34 cm. Di bagian lebar atas kami kasih 24 cm. Nah, gambar tersebut bisa meyakinkan atau bisa dilihat bahwa detail desain yang sudah kami rancang alhamdulillah sudah selesai. Selanjutnya, pemateri yang selanjutnya yaitu kesimpulan dan saran sama penutup akan disampaikan oleh teman saya. Jadi kesimpulan yang didapat dari pembuatan calling pad ini adalah alat yang ideal dan bisa diimplementasikan dengan mengikuti alur kerja. Alat ini apabila dikaji manfaatnya dalam aspek kehidupan memiliki banyak keuntungan. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok 9. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.